Secara khusus mungkin orang yang memiliki seni ya, dalam dekorasi ya, ketika dia hendak melakukan ataupun membuat dekorasi itu bukan sekedar ia buat, bukan sekedar ia lakukan dengan begitu saja, tetapi dekorasi hasil itu merupakan perwujudan dari hatinya, sehingga ia tuangkan dalam sebuah karya. Sehingga ketika kita melihat karya-karya, maka kita akan tahu, oh ini buatannya siapa, oh ini buatan tangannya siapa. Mungkin kalau untuk secara sederhana untuk kita persekutuan, biasanya dalam hari-hari raya gerejawi, orang tahu, oh ini dekorasinya ini dibuat oleh Kak Soni Kapal. Karena ada ciri khasnya Kak Soni Kapal di situ. Begitu juga, oh ini dekorasinya Kak Soni Malalantang. Ya. Karena ada ciri khasnya Kak Soni Malalantang di situ. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada intinya sesuatu karya ataupun hasil dari sebuah pekerjaan ataupun seni itu mengungkapkan sebuah kepribadian dari seseorang, dari sang pembuat karya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, coba sejenak kita keluar dari rumah di siang hari, di pagi hari, di malam hari. Bahkan pun kita berdiri di pinggiran pantai dan kita melihat betapa indahnya alam yang diciptakan Tuhan. Betapa mengagumkannya alam yang diciptakan Tuhan. Pepohonan, laut, sungai, gunung, awan, langit, bahkan pun pelangi. Dan ciptaan itu yang mengagumkan, yang indah itu bukan sekedar diciptakan Tuhan dengan begitu saja, tetapi alam ciptaan ini merupakan kepribadian dari Tuhan yang kita sembah. Kepribadian dari Tuhan yang kita imani, dan bukan hanya sekedar tentang alam ciptaan, tumbuh-tumbuhan, hewan, laut, tanah, gunung, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya kita manusia, itu mau menggambarkan kepada kita, mau menyampaikan kepada kita tentang kepribadian Allah yang kita sembah. Sehingga kita pun dapat menyebut Tuhan Allah kita itu sebagai pencipta, seniman yang begitu luar biasa. Karena sampai dengan detik saat ini tidak ada satu manusia yang dapat menandingi ciptaannya Tuhan. Siapa yang bisa membuat air laut? Tidak. Siapa yang bisa membuat sungai-sungai? Tidak. Siapa yang bisa membuat bulan, bintang, matahari, awan? Tidak. Sehingga ketika ciptaan ini kita lihat, kita alami, kita kagumi, itulah sebuah kepribadian Allah yang kita sembah. Allah yang berkuasa. Dan kuasanya itu nyata dalam penciptaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di saat ini merupakan sebuah pujian dari sang pemazmur. Ketika dia melihat alam ciptaan Tuhan yang merupakan kepribadiannya Tuhan, dan ketika pemazmur mengagumi itu, dia memuji itu. Dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku,
Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pemazmur tidak katakan besar, tapi pemazmur katakan Allah yang sangat besar. Berarti di sini tidak ada yang dapat menandingi kuasa kebesaran Allah. Dan kuasa kebesaran Allah itu nyata dalam dunia bumi ciptaannya. Bahkan segala sesuatu, bicara tentang langit, bicara tentang awan-awan, bicara tentang angin, bicara tentang laut, bicara tentang samudra, itu adalah buatan tangan dan telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Sehingga dapat kita sampaikan yang pertama tadi adalah Tuhan itu sebagai seniman pelukis yang begitu luar biasa. Dan yang kedua adalah Tuhan sebagai seorang pekerja yang mengerjakan pekerjaannya dengan rapi, dengan penuh ketekunan, dengan penuh baik. Sehingga segala sesuatu yang Ia ciptakan itu ada pada tempatnya, ada pada posisinya, tidak akan berpindah. Dikatakan air akan tetap pada tempatnya, dan dia akan kembali ke tempatnya. Langit akan tetap berada di atas kepala manusia, bukan di kaki manusia. Awan-awan itu tetap berada pada tempatnya, berada di atas, tidak berpindah. Bahkan pun angin bertiup sesuai dengan arahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Allah bekerja dengan sangat baik. Allah menciptakan dunia ini, menciptakan bumi ini dengan begitu teratur. Dan Allah membuat dan memelihara itu. Dan bukan hanya terkait dengan alam, terkait dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga dengan hewan. Bagaimana Allah memelihara buatan tangannya. Dan bukan hanya untuk hewan saja, tetapi juga untuk kehidupan kita manusia. Dikatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, demikian pun kebesaran Allah itu, kuasa Allah itu, nyata pun dalam kehidupan kita manusia. Sehingga kita dapat melihat, kita dapat mencermati, kita dapat mengamati betapa Allah yang kita sembah tidak ada tandingannya. Dia mengatur waktu di mana kita akan beristirahat ketika bulan itu tiba. Dan waktu di mana kita bekerja di waktu siang hari. Allah pun mengatur waktu. Sebab tidak ada yang dapat merubah waktu ataupun memutar waktu itu. Orang bisa mengingat kehidupan sebelumnya, tapi tidak ada satupun dari antara kita yang dapat memutar waktu itu. Sekali tahun itu berlalu, satu hari saja berlalu, ataupun satu detik saja berlalu, tidak ada satupun di antara kita yang dapat kembali ke detik, tahun, minggu, bulan yang telah berlalu itu. Bahkan pun pemazmur melihat bahwa kebesaran Allah itu adalah tentang ciptaannya, secara khusus lautan yang di dalamnya ada hewan-hewan,
yang diciptakan oleh Tuhan. Ada binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan yang kecil dan besar. Dikatakan di situ kapal-kapal berlayar dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Lewiatan adalah merupakan sebuah binatang yang besar. Kalau dikatakan juga dia boleh dikatakan monster. Dan untuk laut, ikan-ikan besar, paus, binatang-binatang yang besar. Tetapi itu telah diatur Tuhan, tempat mereka adalah di laut. Dan ketika kapal-kapal berlayar, mereka tidak pernah mengganggu. Mereka tetap berada pada tempatnya. Dan itu telah diatur oleh Tuhan. Bayangkan kalau seandainya binatang hewan-hewan itu memangsa kapal-kapal. Mungkin sampai dengan detik ini tidak ada kapal yang dapat berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi itu diatur oleh Tuhan. Diatur dengan baik. Bahkan pun pemazmur katakan bahwa ketika Tuhan mengambil roh, maka mereka mati binasa. Dan ketika Tuhan memberikan roh, mereka pun tercipta. Bagaimana Tuhan yang menentukan kehidupan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah ketika kita telah menyaksikan segala kuasa kebesaran Allah. Ketika kita telah mengalami segala kebesaran kuasa Allah itu, maka ketika kita menjadi orang yang beriman, ketika kita menjadi orang yang memahami itu, maka kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Dan itu pun yang merupakan bagian firman Tuhan. Mazmur 104 secara khusus ayat 31 sampai dengan 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan tangannya. Ia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung hingga berasap. Ayat 33 katakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Dan aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Orang yang memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, dengan menyatakan itu di tengah-tengah ciptaannya, dia akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Ia akan berterima kasih kepada Tuhan. Ia akan memuji-muji Tuhan. Ia akan memuliakan Tuhan. Bahkan pun dalam segenap kehidupannya, ia tidak akan berhenti memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Coba torang cari siapa yang sama dengan torang pe Tuhan. Siapa yang sama seperti Allah kita. Dia bukan hanya menciptakan dengan begitu luar biasa, sempurna dan indah, tetapi ia yang terus berkarya. Dan ia yang terus menyelamatkan umatnya. Siapa yang seperti Tuhan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bersyukurlah ketika kita memiliki Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bersyukurlah kepada Dia. Teruslah menyembah Dia, memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Bahkan pun di dalam persekutuan. Dan bagian firman Tuhan ini pun tentang kebesaran Tuhan. Itu nyata di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
bahwa kita tidak tahu seperti apa virus itu. Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang banyak, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, tetaplah penjagaan Tuhan begitu luar biasa. Ini virus yang kalau terinfeksi itu cepat sekali, ya. Beda dengan flu biasa, ya. Cepat sekali, ya. Cara menularnya cepat sekali. Tetapi ketika kita di kumpulan orang banyak, ketika kita di aktivitas kita, kita tetap aman dalam pelukan penjagaan Tuhan. Sebab itu kita harus menjadi orang yang beriman dan juga orang yang berhikmat, ya. Bukan hanya sekedar berhikmat, ya. Tetapi bukan sekedar beriman, tetapi juga menjadi orang yang berhikmat. Karena orang yang beriman dan dia berhikmat itu adalah orang-orang yang mampu untuk mengupayakan kehidupannya, menjaga kehidupannya, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi juga jangan iman kita menjadi kecil, menjadi pudar dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jangan kita dikalahkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah kiranya di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap memuji, memuliakan Tuhan. Beriman sambil berhikmat. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Terpuji Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam segala situasi kita, yang terbaik ataupun yang terburuk sekalipun, hendaklah kita tetap bersyukur. Dan mari kita bersyukur karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. Dan sebagai tanda syukur kita, saatnya untuk kita boleh memberikan persembahan atas segala pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Kita berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sambil memberi persembahan, jemaat sekalian, mari menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, 2, dan 3, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermasuk dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerah, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasuk dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu.
hadirat Tuhan, kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bersama kita akan menopang saudara-saudara kita yang sementara bergumul, baik bergumul oleh karena peristiwa duka cita, keluarga Mangero Bogar, bergumul oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ada Bapak Axton Raube, Ibu Adriana Markus, Ibu Makarewa Lumente. Demikian pun mereka yang dirawat di rumah, Ibu Takaramingan Subekti, Citoan Rasubala, Ibu Yohana Rasubala, Bapak TS Kolowai, Ibu Welmince Rasubala Lumano, Ibu Manego Katiandago, Ibu Diamanti Lumi, Bapak Musa Kekasih, Ibu Sianefin Tumbal Patras, Bapak Nixon Rompas, Bapak PH Banua, Bapak Os Sambuaga, Ibu R Tingginehe, Bapak Alexander Masaramate, Bapak Samuel Mandak, Ibu Amelia Muhaling, Talakehe, Kesia Posuma, Saudara Alfred Tindage, Ibu Ripka Sesiang, Bapak Jupiter Musa, Bapak Ar-Rahman, Ibu Yokebet Bongon Lampanginang, Ibu Rence Katiandago, Ibu Sagemba Bawele, Bapak Hontong. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Maha besar, dan itu nyata dalam ciptaan-Mu. Sebab itu sebagai manusia yang memahami, menyadari tentang ciptaan-Mu Tuhan, sungguh kami begitu mengagumi Engkau, ya Tuhan, dalam ciptaan-Mu. Sungguh kami benar-benar percaya kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami. Membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan melalui ciptaan buatan tangan-Mu. Bahkan pun kami menyadari Tuhan bahwa keberadaan kami hingga sampai saat ini itu pun merupakan hasil pekerjaan pemeliharaan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana tangan perkasa Tuhan yang terus menuntun, menyertai, memberkati, menjaga, melindungi kami. Sehingga dalam keberadaan kehidupan kami selalu percaya bahwa Tuhan mengatur, Tuhan yang merancang bangun, Tuhan yang berkarya, membuat iman kami semakin kuat kokoh. Kami semakin percaya kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika dalam persekutuan di pagi hari ini ada kebenaran-Mu, ada kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan, membuat kami pun lebih memahami pribadinya Tuhan di tengah-tengah ciptaannya. Semua telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Semua telah ditentukan dengan begitu baik dan sempurna oleh Allah.
Sehingga yang telah menjadi buatan tangannya itu telah diatur dengan begitu amat baik, sangat baik dan sempurna. Termasuk di dalamnya kehidupan kami umat manusia pun bagian dari penciptaan Allah. Bahkan pun kehidupan kami diatur, dirancang dengan begitu amat baik, sempurna oleh Allah. Dan bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami memuji, mengagungkan, membesarkan Engkau. Kami mau bersaksi tentang semua yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan ketika kami diingatkan, ketika kami ditegur. Terima kasih ketika kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami pun telah memberi persembahan. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati persembahan kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan layakkan kami untuk menjadi persembahan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Keterpanggilan kami bersaksi, bersekutu, melayani adalah cara kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami anggota jemaat yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Sesungguhnya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah tabib agung dalam kehidupan kami. Engkau adalah dokter di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Dan bagimu dalam kuasamu, dalam mujizatmu tidak ada yang mustahil. Sebab itu Tuhan, ketika saudara-saudara kami, ketika anggota jemaat kami yang mengalami keadaan sakit ini Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami berdoa kepadamu. Berkenanlah Tuhan untuk bermurah hati bagi hamba-hamba-Mu ini. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati mereka dengan berkat pemulihan dan kesembuhan. Para medis, keluarga yang mendampingi. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati. Makanan dan minuman yang dikonsumsi, berkenanlah Tuhan untuk memberkati. Obat-obatan yang digunakan, berkenanlah Tuhan untuk memberkati. Kami percaya dalam kemurahan-Mu Tuhan, saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu ini akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berduka, kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, keluarga Mangero Bogar. Berkenanlah Tuhan untuk menguatkan. Berkenanlah Tuhan untuk menghibur. Berkenanlah Tuhan untuk menolong kehidupan keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami dalam usia indah mereka, di masa tua. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang menjadi Tuhan mereka. Di saat mereka kuat, Engkaulah Allah mereka. Bahkan pun ketika mereka ada di masa tua, ketika aktivitas mereka terbatasi oleh karena usia mereka, oleh karena kekuatan mereka yang telah melemah, Engkaulah Tuhan Allah mereka. Engkau menjamin akan kehidupan orang tua kami, omah opah yang ada di Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus,
dalam keterbatasan fisik. Tuhan, berkenanlah Engkau pun memberkati dalam kelemahan, dalam keterbatasan ini. Ini pun nyata kebesaran kuasa Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak sendiri, tapi mereka punya keluarga, mereka punya orang-orang yang mendampingi dengan tulus. Mereka didampingi oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, secara khusus pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kiranya tetap terpelihara aman dalam lindungan Tuhan, tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan menjadi bagian kehidupan pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bahkan jauhkan dari berbagai bencana malapetaka, mara bahaya, dan ancaman-ancaman kerusuhan. Tuhan, berkenanlah untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan gereja, aktivis, dan pekerja gereja, agar terus diberi kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk mata pencaharian dan usaha warga Jemaat Gemis, Jemaat Maranatha Tahuna. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membuka jalan, Engkau pun yang akan mencurahkan berkat, Engkau pun yang akan memelihara, Engkau pun yang akan mencukupkan kebutuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu. Bahkan pun dalam pekerjaan, berkenanlah Tuhan untuk memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Dalam studi, anak-anak jemaat, warga jemaat, kami berdoa Tuhan untuk mereka. Jagalah anak-anak kami Tuhan. Peliharalah mereka. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, anugerahkanlah mereka hikmat dan kepintaran. Bahkan pun dengan yakin, kami percaya bahwa dalam hantaran Tuhan, anak-anak kami akan menikmati masa depan dan keberhasilan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkenanlah untuk memberkati persekutuan di pagi hari ini. Secara khusus memberkati anggota jemaat di rumah-rumah, di keluarga masing-masing. Kami percaya Tuhan, waktu yang terberi di saat ini itu akan diperhitungkan baik oleh Tuhan. Demikian pun kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah pagi di saat ini. Segala jerih lelah kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi sebaliknya akan mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami, bahkan pun di sepanjang kehidupan kami bersama dengan keluarga. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati badan pekerja majelis jemaat. Berkenan Tuhan untuk memberkati BP3G jemaat. Berkenan Tuhan untuk memberkati pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pengurus pelka. Berkenan Tuhan untuk memberkati kostor. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati pegawai-pegawai gereja, teknisi, Prater LCD. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hal yang kami lakukan, waktu yang terberi dalam pelayanan, itu diperhitungkan baik oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kami berdoa dengan keadaan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Buatlah semua orang memahami bahwa bahayanya pandemi COVID-19 ini. Buatlah semua orang sadar sehingga dapat menjaga diri, menjaga orang-orang yang dikasihi,
menjaga kehidupan orang banyak dengan tetap hidup sehat, dengan tetap beriman, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya dengan pandemi COVID-19 ini akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Iman kami semakin percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dalam penjagaan, pemeliharaan, dan dalam kesehatan kemampuan kami. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami akan selalu dan juga mengampuni kesalahan kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu, teman-teman sepelayanan yang sementara melayani di ibadah minggu pagi ini, Bapak Ibu, anak-anak, pemuda remaja yang sementara beribadah di rumah masing-masing, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan gereja kita yang tetap menyertai, melindungi, menjaga kita, bahkan tetap mengaruniakan berkat-Nya, sehingga kita boleh jalani kehidupan kita sampai saat ini. Walau kita sementara bergumul dengan pandemi COVID-19, namun kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam persekutuan ibadah di minggu pagi ini, ada beberapa warta jemaat yang hendak kami sampaikan. Pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita dan sepenanggungan dengan keluarga Mangero Bogar atas meninggalnya ayah dari Bapak Spanya Mangero, Bapak Maksi Mangero, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan dimakamkan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 di Talaut. Penyampaian yang berikutnya adalah ibadah perjamuan kudus di triwulan yang kedua ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 6 pagi. Dan pelaksanaan perjamuan ini di rumah masing-masing untuk pengaturan pelayanan akan diatur oleh majelis kelompok masing-masing dan akan dipandu dari gedung gereja. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta seluruh majelis yang ada, kami tetap menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk mari kita terus menjaga kesehatan kita, kita tetap lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan taat melakukan protokol kesehatan di setiap aktivitas kita. Kami Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pendeta Hengki Regen Markus Esteol yang sementara melayani ibadah di minggu pagi ini. Terima kasih kepada Penatua Bapak Insinyur Sony Kapal MM
yang menjadi pendamping Kadim, Diaken Ibu Elenita Kapal SE MSI yang menjadi pembantu Kadim, Penatua Bapak Sony Malalantang MPD sebagai keyboardis di pagi hari ini, Penatua Ibu Nurani Din Kapal Mohaling yang menjadi prokantor di pagi hari ini, teman-teman tim teknisi elektrikal, Penatua Bapak Christian Kolowai ST, Bapak Irmansyah, Bapak Ibu Kostor, kami menyampaikan terima kasih untuk pemberian diri yang tulus dalam pelayanan di pagi hari ini, bahkan adik-adik dari tim multimedia yang bersama-sama dalam pelayanan untuk ibadah di minggu pagi ini. Kami juga BPMJ dan seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Haji Uli Malibu yang memfasilitasi penyiaran ibadah ini dengan TV kabel. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, baik Gemis Jemaat Maranatha Tahuna dan seluruh warga jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing di tempat yang lain, yang mengikuti ibadah bersama Gemis Jemaat Maranatha Tahuna melalui YouTube dan jaringan TV kabel, bahkan pengeras suara TOA. Kiranya persekutuan ibadah kita membawa berkat dalam kehidupan kita. Walau kita beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan menyatukan kita di dalam doa dan pengharapan. Karena kasih setia Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan orang-orang yang selalu mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir ibadah kita di pagi hari ini, jemaat diundang berdiri dan mari bersama kita menyanyi memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap penang, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perhatikanlah nasihat Rasuli berikut ini. Dalam 1 Korintus pasal 15
ayat 57 sampai dengan 58 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus, tinggal menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk dan bersaat teduh. Demikianlah jemaat sekalian, ibadah kita di pagi hari ini boleh berjalan atas pimpinan dan perkenan Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan dan Shalom.